Kementerian Kesehatan menemukan dugaan pemalakan dalam kasus kematian calon dokter spesialis Aulia Risma Lestari di Universitas Diponegoro. Hasil investigasi menunjukkan adanya permintaan uang di luar biaya resmi sekitar 20 hingga 40 juta rupiah per bulannya. Ya, permintaan uang ini berlangsung sejak calon dokter spesialis Risma menempuh semester 1 PPDS pada November 2022. Lantas pemirsa, apa saja temuan tim investigasi Kementerian Kesehatan atas kasus Dr. Aulia Risma ini? Telah bergabung bersama kami pemirsa, nanti akan bergabung Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes, Dr. Siti Nadia Tarmizi yang masih kita nantikan kehadiran dan juga sambungannya. Kemudian juga saat ini sudah bergabung bersama kami ada anggota Komisi 9 DPR RI fraksi PDIP, yaitu ada Pak Edi Wuryanto, dan juga sudah bergabung bersama kami ada juru bicara Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, Dr. Sugeng Ibrahim. Nah, pertama saya ingin menuju ke Dr. Sugeng Ibrahim terlebih dahulu. Bagaimana kemudian Undip menyikapi soal adanya setoran yang harus diserahkan oleh Dr. Risma ini sejak tahun 2022, sejak baru masuk ke program PPDS Undip, jumlahnya 20 sampai 40 juta per bulan. Kampus tahu nggak soal ini sebenarnya? Baik, terima kasih Tisa, Andro. Saya keberatan dengan diksi setoran. Sebagaimana disampaikan Pak Menkes tadi, data-data investigasinya sudah diserahkan kepada Polri. Kemudian Kabid Humas Jateng juga menyatakan sedang dilakukan kalkulasi. Untuk menjadikan terang perkara, saat ini juga hadir Dr. Angga, peserta PPDS Anestesi angkatan 2021 bulan Juli. Juga hadir Dr. Firdaus, PPDS Anestesi seangkatan dengan almarhumah. Saya sangat mengapresiasi bahwa statement Pak Menteri di awal berita tadi bahwa diserahkan hasil investigasi kepada Polri. Seharusnya memang demikian, tidak sebagaimana surat Pak Dirjen tanggal 15 Agustus soal penghentian sementara kegiatan PPDS Anestesi di Rumah Sakit Dr. Karyadi karena dugaan perundungan, itu bisa kami terima, tetapi diksi kedua adalah kejadian bunuh diri. Harap diingat bahwa kejadian bunuh diri itu menjadi ranah pihak kepolisian, terlebih lagi dokter forensik dan penyidik untuk menyatakannya. Jadi saya sangat mengapresiasi Pak Menkes yang semakin hari semakin objektif terkait ranah hukum diserahkan kepada Polri. Apakah kami tahu bahwa kejadian-kejadian ini terjadi? Saya ingin menyampaikan, Pak Dekan sudah mengeluarkan larangan terkait pungutan-pungutan di luar UKT. Nah, bahwa kemudian ada yang disebut sebagai perilaku-perilaku terkait memungut iuran ataukah yang disebut sebagai pembiayaan bersama, silahkan ditanyakan kepada Dr. Angga, juga Dr. Firdaus, yang sejak awal dipanggil oleh pihak penyidik Polrestabes sudah kami dorong untuk membuka seterang-terangnya. Terkait komitmen dengan yang disebut sebagai pemerasan, pemalakan, perundungan, perlu publik ketahui, tahun 2022 Universitas Diponegoro telah memberhentikan peserta PPDS di salah satu bagian. 2023, 2 peserta PPDS, kasus bullying, pemerasan, dan kasus-kasus etik. Jadi tidak benar bahwa Undip tidak memerangi bullying. Tidak benar bahwa Fakultas Kedokteran menghalangi seluruh pemangku kepentingan diambil keterangannya oleh pihak kepolisian, oleh pihak Irjen Kemkes, bahkan bila perlu kami akan buka seluas-luasnya. Jadi posisi kami jelas, kami anti bullying terkait pemerasan, kami nyatakan bahwa kita tunggu pihak kepolisian
dan sudah kita buka seterang-terangnya, termasuk silakan ditanyakan kepada dua peserta PPDS yang Dr. Sugeng. hadir sore ini. Demikian, Andrew. Kami ingin interaksi juga nanti dengan Dr. Firdaus dan juga Dr. Angga. Dr. Firdaus yang seangkatan dengan almarhumah. Tapi kami juga melakukan dialog ini karena hasil investigasi dari Kementerian Kesehatan yang menyebutkan ada permintaan dana di luar yang resmi 20-40 juta itu. Sebenarnya seperti apa Dr. Siti Nadia Tarmizi temuan puluhan juta itu yang dilakukan oleh senior ke juniornya? Dr. Siti. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Mas Sandro. Jadi ini temuan awal yang kita lakukan ya dalam rangka investigasi yang kita lakukan oleh tim Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan dengan tentunya mendapatkan berbagai informasi baik dari para junior maupun senior, juga dari keluarga almarhumah ya mengenai berapa biaya pendidikan di luar tentunya biaya pendidikan yang seharusnya yang kemudian dikeluarkan, dan kita mendapatkan informasi ini bahwa kemudian ada di angkatan itu ada bendahara yang ditunjuk ya yang kemudian melakukan pengelolaan iuran yang penggunaan daripada iuran ini sebenarnya tidak terkait dengan proses pendidikan. Nah, tentunya temuan-temuan awal dari hasil investigasi ini kita berikan kepada kepolisian untuk kemudian kepolisian bisa menindaklanjutinya ya tentunya untuk lebih memastikan, karena kan kalau dari sisi investigasi memang lebih ahli dari kepolisian daripada kami, tapi setidaknya kami mendapatkan beberapa rekaman-rekaman juga voice note juga dari bukti-bukti transfer yang bisa kemudian kita sampaikan kepada kepolisian. Ya, dokter, soal bukti transfer ini bisa dipaparkan lebih jauh lagi nggak? Terutama juga soal setoran 20-40 juta. Nah, nominal itu apakah jumlah per individu atau jumlah kolektif yang harus dibayarkan oleh Dokter Aulia? Ya, jadi kita mendapatkan informasi bahwa Dr. Aulia ini menjadi bendahara pada saat beliau adalah peserta pendidikan dokter spesialis tingkat 1 ya. Dan kemudian beliau yang bertanggung jawab untuk memastikan ada dana yang bisa dikumpulkan yang kemudian tadi bisa dimanfaatkan untuk penggunaan di luar biaya-biaya pendidikan. Dan ini memang bervariasi ya antara 20-40 juta tergantung dari kebutuhan pada bulan tersebut, dan ini kita mendapatkan memang informasi yang belum betul-betul lengkap ya, karena ada yang mengatakan bahwa ini hanya 6 bulan pertama, ada juga yang mengatakan sampai dengan 1 tahun ya seperti itu. Nah, ini oleh karena itu kan memang tidak mudah ya Mbak Tisa untuk mendapatkan informasi ini, dan tentunya informasi ini juga kadang-kadang kami mendapatkan hari ini seperti ini pernyataannya, kemudian besok kita mendapatkan pernyataan yang berbeda. Jadi memang karena ini sifatnya volunteer, sifatnya ini adalah hanya wawancara untuk mendapatkan suatu informasi ya, bukan penyidikan atau penyelidikan. Oleh karena itu memang kita sifatnya adalah hanya mengkolek informasi saja seperti itu, dan memberi keyakinan dari sekian banyak informasi yang diberikan mana yang tentunya lebih pasti dan memberikan tingkat kepercayaan yang kita bisa percayai informasi ini. Dokter Siti Nadia, apakah Kemenkes juga sudah mengetahui siapa sebenarnya orang yang meminta, yang menyuruh Dokter Aulia ini menjadi bendahara untuk mengumpulkan dana tersebut untuk kebutuhan non-akademik? Iya, dari hasil wawancara kita bisa mendapatkan ya bahwa sebenarnya selain memang ada hal-hal yang dilakukan oleh oknum, tetapi juga kita tahu ada yang disampaikan kepada tim investigasi itu adalah ini adalah tradisi yang turun-menurun. Jadi ada pengeluaran-pengeluaran yang harus diantisipasi yang tentunya tidak bisa dibebankan kepada satu orang saja. Oleh karena itu diperlukanlah iuran ya di angkatan tersebut untuk kemudian bisa digunakan untuk membiayai yang sebenarnya biaya ini sudah turun-menurun diketahui oleh para peserta pendidikan dokter spesialis tersebut. Ya. Ini tentunya berdasarkan informasi yang kami terima ya. Ini cukup menarik, biaya yang harus dipenuhi di luar biaya non-akademik untuk kebutuhan-kebutuhan tertentu. Kebutuhan-kebutuhan tertentu itu seperti apa, Dok? Apakah di situ juga sudah dapat hasil investigasinya? Iuran itu buat iuran apa aja sih? Apakah untuk kepentingan para senior atau memang untuk kepentingan bersama? Atau bagaimana, Dokter Nadia?
Iya, yang pertama adalah kita mendapatkan bukti tersebut dari hasil laporan atau catatan keuangan ya, atau catatan pengeluaran kas tersebut ya, karena memang setiap rupiah kan harus dipertanggungjawabkan ya Mbak Tisa. Oleh karena itu ada pencatatan yang jelas, mulai dari fotokopi yang harus dilakukan oleh para peserta pendidikan dokter spesialis ini, misalnya dia dititipkan oleh fotokopi oleh para seniornya, kemudian biaya bensin seperti misalnya untuk mengantarkan senior ataupun mengantarkan dosen pengajar seperti itu, dan juga misalnya kebutuhan-kebutuhan untuk melengkapi misalnya membeli aqua, menyediakan snack, kemudian juga makan siang, dan juga ada kegiatan-kegiatan seperti untuk menyelesaikan tugas-tugas mungkin seperti jurnal dan sebagainya yang seharusnya menjadi tugas dari seniornya tapi kemudian dibebankan kepada juniornya. Jadi ini yang kita dapatkan dari catatan-catatan tersebut. Baik, tapi tadi ada satu kata kunci dari Dr. Siti Nadia bahwa ini merupakan tradisi dari tahun ke tahun yang dilakukan oleh senior kepada juniornya. Nanti dari Universitas Diponegoro harus menjawab ini karena dari Kemenkes mengklaim punya bukti. Dari DPR juga kami minta komentar. Sesaat lagi hanya di Kabar Petang pemirsa. Sebelum ke Komisi 9 DPR RI, kita sudah bergabung juga bersama dengan Dr. Kalika Firdaus yang merupakan teman seangkatan dari almarhumah Dr. Aulia. Dr. Kalika, kami ingin tahu apakah dokter mengetahui ada dugaan permintaan uang untuk kebutuhan non-akademik yang jumlahnya 20-40 juta itu, Dr. Kalika? Saya di sini izin menjawab selaku teman dari almarhumah yang juga satu angkatan dengan almarhumah. Di sini tidak ada pemungutan atau pemalakan dari pihak senior yang seperti disebutkan di media sebesar sampai 40 juta. Oke, tapi kalau tidak ada pemalakan sebesar 40 juta begitu, tapi tadi disampaikan dari Ibu Siti Nadia dari Kemenkes menyebutkan bahwa ada patungan yang dikumpulkan dari rekan-rekan seangkatan untuk kemudian diserahkan kepada senior. Itu ada nggak patungan-patungan, uang patungan bersama untuk setiap angkatan yang kemudian diserahkan kepada senior? Untuk menjawab iuran, memang di sini kita satu angkatan itu memang ada iuran. Untuk besaran iuran itu tidak ada patokan, itu kebijakan dari angkatan kita sendiri dan itu nilainya tentatif tergantung kebutuhan kita. Dan iuran tersebut tidak kita setorkan kepada senior. Iuran tersebut kita kelola sendiri, di bendahara kita sendiri, dipegang sendiri oleh kita, diketahui oleh kita satu angkatan dan dipergunakan untuk kebutuhan operasional angkatan kita. Dr. Kalika, apakah betul posisi dari Dr. Aulia almarhumah ini sebagai bendahara yang ditujukan untuk mengumpulkan pungutan-pungutan dari teman-teman seangkatan itu? Benar sekali. Selama saya semester 1 di sini almarhumah Dr. Aulia Risma Lestari ini sebagai bendahara. Di sini beliau menjabat bendahara hanya selama 3 bulan saja. Jadi keuangan yang masuk ke beliau hanya 3 bulan. Setelah itu Dr. Aulia Risma Lestari ini izin cuti sampai akhir semester 1 dan itu dikelola oleh teman yang lain, bukan oleh Dr. Aulia Risma. Oke, baik. Nanti kita akan coba berbincang kembali dengan Dr. Kalika, tapi saya ingin menuju ke anggota DPR terlebih dahulu. Kalau dari DPR sendiri melihat soal temuan Kemenkes ini seperti apa? Komisi 9 sudah memanggil Menteri Kesehatan khusus membicarakan kasus Aulia Risma ini karena kami concern proses pendidikan spesialis kedokteran ini yang mahal, yang lama, yang disampaikan di problem hari ini. Dan kami sedang berupaya untuk melakukan percepatan pendidikan spesialis karena kita kekurangan 27.000 untuk memenuhi seluruh layanan kesehatan kita dan untuk mendekatkan layanan kesehatan. Karena itu kasus bullying ini isunya sudah lama dan Menteri Kesehatan sudah kita minta untuk memperbaiki. Lalu beberapa surat edaran sudah dikeluarkan sebelum Aulia Risma ini meninggal. Nah, ketika Aulia Risma ini meninggal, terjadi semuanya kaget karena ini saya kira kasus besar ya yang harus disadari oleh komunitas profesi kedokteran. Kalau benar yang disampaikan bahwa bullying sampai kemudian ada percobaan bunuh diri dan lalu meninggal karena bunuh diri, maka
ini pelajaran mahal buat kita semua ini. Karena itu saya respect dua-duanya itu. Pihak Undip saya respect yang ingin juga memerangi bullying dan termasuk pungutan-pungutan liar tadi. Lalu saya juga respect dengan Menteri Kesehatan yang ingin ada lompatan di dalam perbaikan pendidikan spesialis kedokteran. Ingin biaya murah, yang dulu tidak ada beasiswa kita berikan beasiswa, yang kecepatan pembelajarannya lambat itu dipercepat. Bahkan konstruksi Undang-Undang Kesehatan kita itu sudah mengakomodasi tentang perbaikan pendidikan spesialis, termasuk bagaimana peran kolegium, peran konsil, disiplin tenaga kesehatan. Ini instrumen-instrumen itu sudah dilakukan. Nah, karena itu saya setuju bahwa kasus ini menjadi kasus aparat penegak hukum, sehingga prinsip-prinsip keadilan, transparansi dalam investigasi ini tanpa penghakiman dini sepenuhnya kita percayakan pada aparat penegak hukum. Baik, jadi saya kira semuanya harus tahan diri, lalu kita beri kesempatan Polda Jawa Tengah untuk mengungkap kasus ini. Pak Edi saat ini juga sudah bergabung bersama kami. Ada Dr. Angga yang sepertinya berada di 1 tahun di atas Dr. Aulia ini secara angkatan. Kami ingin tahu apakah betul ada tradisi yang tadi disebutkan oleh Kemenkes, ada pungutan buat kebutuhan non-akademik yang dikelola bersama oleh seangkatan tersebut, Dr. Angga? Pak, perlu saya luruskan. Misalnya pengelolaan keuangan ini memang ditekankan dan dikelola oleh semester yang paling kecil. Dan mengenai nominal yang dibutuhkan itu bisa dikelola sendiri oleh atau ya itu tergantung terhadap penggunaan dari uang. Baik, Dr. Angga. Sembari kami perbaiki komunikasi dengan Dr. Angga, kita ke Ibu Siti Nadia dulu ya, Tisa ya. Ya, baik. Nah, sekarang saya ingin kembali ke Ibu Siti Nadia. Bu Siti Nadia, sebenarnya kalau di Undip sendiri tadi kan disampaikan turun-menurun temuan dari Kemenkes investigasinya. Sudah berapa lamakah ini terjadi? Tapi tadi kita juga mendengar bahwa statement dari Dr. Kalika yang sangkatan dengan Dr. Aulia mengatakan nggak ada kok pungli, itu semuanya cuma untuk kebutuhan-kebutuhan kita aja, begitu. Bagaimana Bu Nadia? Ya, kami pada prinsipnya kan tadi bahwa memang ini kan kami juga dapatkan informasi dari teman-teman angkatannya, dari juniornya ya, dan kita sebenarnya melihat dari catatan pengeluaran yang dilakukan seperti itu, dan memang mengapa kemudian kita mengajak atau memberikan informasi ini kepada kepolisian supaya nanti akan lebih netral ya dalam melakukan penilaian-penilaian ini. Jadi tentunya informasi ini kan ditanyakan kepada tiap orang kan berbeda-beda mungkin jawabannya, dan mungkin dari sisi pandangnya juga berbeda juga ya. Tapi kalau kita melihat catatan-catatan pengeluaran yang dicatat oleh yang bersangkutan, karena yang bersangkutan almarhumah ini adalah bendahara, itu kita melihat bahwa catatan-catatan itu memang bukan suatu pengeluaran yang merupakan pengeluaran atas tentunya pendidikan. Kalaupun itu adalah pengeluaran yang tadi disampaikan untuk kepentingan sendiri, tapi itu kemudian kalau kita lihat bukan juga digunakan untuk kepentingan angkatan PPDS yang merupakan angkatan almarhumah. Gitu. Bisa diuraikan Dr. Siti Nadia untuk keperluan apa? Kalau memang itu bukan untuk keperluan akademis, bukan untuk keperluan teman-teman seangkatan. Ya, seperti misalnya mentraktir makan, ya. Kemudian ada pengeluaran untuk laundry, baik itu sepatu olahraga, kaos olahraga, gitu ya, dalam jumlah yang cukup besar. Kemudian juga ada fotokopi, tadi saya sampaikan, fotokopi yang sebenarnya kalau kita lihat ada namanya, fotokopi itu atas nama siapa, seperti itu. Itu semuanya laundry, sepatu olahraga, traktir makan-makan, fotokopian, 3 item yang baru saja Dr. Nadia sebutkan, itu semuanya kepentingan ataupun keperluan senior. Ya, kalau kita lihat ini, kalau lihat jumlahnya ya, jumlahnya ini bukan jumlah yang
artinya hanya untuk teman-teman angkatan PPDS tingkat 1 tersebut. Karena kan kalau satu angkatan mungkin hanya 9, tapi kalau ini bisa 20, bisa kemudian juga. Dan lagi kalau kita lihat untuk mencuci sepatu olahraga, kenapa harus satu angkatan yang mencucikan gitu ya kan? Baik, kita ke Dr. Sugeng. Kalau memang benar adanya yang disebutkan oleh Kementerian Kesehatan, mungkin mereka ada yang merasa terpaksa, ada juga yang sukarela, Dr. Sugeng. Sanksi apa yang akan diberikan oleh pihak Universitas Diponegoro kepada oknum-oknum tersebut? Posisi kami jelas bahwa sebagaimana yang pernah kami lakukan tahun 2022, tahun 2023, manakala benar-benar terbukti, bahkan untuk tahun 2022 itu kami sampai ranah pidana. Saya sangat menghargai pilihan kata yang digunakan oleh Yang Mulia anggota Komisi 9 Bapak Edi Wuryanto, bahwa kita harus menyerahkan ini kepada kepolisian tanpa penghakiman dini. Saya melihat isu ini bergeser. Semula terkait surat dari Bapak Dirjen Yankes, kejadian bunuh diri, sekarang sudah tidak ditanyakan lagi. Kemudian sekarang terkait pemalakan. Pemalakan itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah upaya pemerasan yang dilakukan dengan ancaman untuk mendapat keuntungan, barang atau jasa. Nah, kalau sudah pemerasan, itu kan ranah Polri, penyidik. Jadi kita tunggu saja. Baik. Saya tidak mau berandai-andai. Kami pernah memberhentikan satu orang peserta PPDS tahun 2021. Kami pernah memberhentikan 2 orang PPDS tahun 2023. Nah, agar adil dan terang perkara, bahkan hari ini ada Dr. Firdaus seangkatan dengan almarhum, Al-Fatihah untuk almarhum, dan juga senior beliau. Silahkan, beliau ini sudah diperiksa Itjen, sudah diperiksa Polri. Bahkan tadi Ibu Tarmisi mengatakan datanya belum lengkap. Apakah 6 bulan atau 1 tahun? Sudah dijawab. Apakah ini pemerasan atau bukan? Mari kita tunggu penyidik Polri. Diksi yang dipakai Pak Menkes sudah jelas. Kita tunggu ya dari kepolisian. Baik. Kita tunggu Sudah, hasil dari sabar kepolisian sedikit. seperti apa. Kita berharap agar ada titik terang, titik cerah atas peristiwa ini. Apakah betul ada pungli yang berujung membuat Dr. Aulia ini mungkin sampai akhirnya frustasi. Terima kasih kami ucapkan kepada semua narasumber kami, Dr. Siti Nadia, kemudian juga Dr. Sugeng dan juga Pak Edi Wuryanto. Selamat sore semuanya.